Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo warmo, kembali kita berjuang. Kita bersua kembali di hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bolo warmo rahimana wa rahimakumullah. Kita harus tahu bahwa kondisi keluarga kita itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jangan terperosok kepada kehinaan yang mengantarkan kita ke jurang neraka. Ini artinya ma'asyiral muslimin, bolo warmo yang berbahagia. Kalau kita cek data di lapangan, banyak keluarga-keluarga kita yang terancam akibat gangguan-gangguan masyarakatan. Baik itu yang datang dari kita sendiri, keluarga sendiri maupun yang lain. Satu misal, data yang kami peroleh dari Kementerian Agama Jawa Timur, bahwa jumlah kenaikan perceraian, baik itu yang talak maupun gugat cerai, setiap tahun mengalami peningkatan. Ini adalah data yang valid, yang harus kita semua prihatin. Seharusnya tidak terjadi, karena Islam mengantarkan keluarga-keluarga ini harus mawaddah warahmah. Namun kenyataannya, begitu tingginya angka perceraian, ini angka broken home, yang melibatkan masyarakat ini sangat begitu tinggi. Apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita usahakan? Tidak lain adalah kita membina keluarga dengan sebaik-baiknya. Jangan ada upaya-upaya kita tidak menghiraukan keluarga. Banyak gangguan keluarga yang datang dari internal sendiri. Satu contoh kasus yang saat ini berkembang tinggi dan besar adalah kasus disebabkan oleh medsos, media sosial. Istri kita yang ada di rumah jangan pernah kita bohongi. Suami kita yang ada di rumah jangan pernah kita bohongi. Karena istri dan suami kita itu sudah berkomitmen membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tapi lantaran kita tidak terbuka, seringkali kita menyimpan foto-foto bukan haknya, sehingga ada kecemburuan sosial. Maka di situ mulai timbul sebuah miss antara istri dan suami, suami dan istri. Kita kenal dengan istilah dalam masyarakat, teman tapi mesra. Itulah yang kita kenal dengan istilah perselingkuhan. Ada perselingkuhan yang memang betul-betul dibuktikan ada perselingkuhan itu. Ada perselingkuhan di antara kita hanya sekedar mengirim gambar, mengingatkan masa-masa di SMA, masa-masa di sekolah dulu. Tapi itu menimbulkan sebuah kecemburuan. Suatu malam karena istri sudah terkontaminasi oleh informasi-informasi yang baik, fitnah-fitnah datang dari luar. Maka sang istri ketika suami tidur, HP-nya, handphonenya tidak lagi begitu terbiasakan aman. Namun malam itu harus dicari gambar-gambar dan ditransfer. Demikian juga suami merasa tidak enak masuk rumah karena memang pernah berbuat permasalahan atau mesum dan lain-lainnya di kantor atau di tempat lain. Gestur atau gerakan tubuh itu dibaca oleh sang suami. Akhirnya sang suami melihat gerak-gerik istri. Seperti itu juga malam harinya handphone dari istri itu dibuka. Ternyata di situ ada gambar-gambar mantan teman-teman di sekolahnya. Dan itu menjadi instrumen indikator. Mereka itu menyebabkan mengajukan perceraian di pengadilan agama atau di pengadilan lain bagi umat non-muslim. Bolo warmo yang berbahagia, setelah kita ketahui bahwa gangguan keluarga itu cukup banyak, datang dari internal eksternal,
Maka kita harus membangun komitmen antara suami dan istri, anak. Kalau komitmen ketika unsur dalam rumah tangga ini baik, insya Allah kita akan bisa melewati tahapan-tahapan dalam kehidupan berumah tangga. Tahapan dalam kehidupan rumah tangga itu ada 3. Yang pertama, tahapan masa transisi. Sebuah keluarga perkawinan dimulai 0 tahun sampai 5 tahun. Ini adalah masa transisi. Di masa-masa transisi inilah Bolo Warmo, kita harus memahami betul karakter pasangan kita. Kalau tidak, kita akan terhempas oleh persoalan kehidupan rumah tangga. Dan kita akan tidak bisa melanjutkan proses-proses rumah tangga berikutnya. Kan ini adalah masa transisi. Bayangkan, suami istri bukan apa-apa, bukan keluarga, bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Untuk mengetahui watak dan watuknya tentu butuh proses, butuh waktu. Maka kalau tahapan yang pertama 0 tahun sampai 5 tahun ini terlewati dengan mulus dan baik, insya Allah mawaddah warahmah akan tercapai. Keluarga sakinah akan kita perolehnya. Tahapan yang kedua, setelah 5 tahun sampai 15 tahun. Ini masa membangun. Masa membangun inilah masa yang sangat memiliki nilai. Masa keemasan dalam sebuah rumah tangga ini adalah masa 5 tahun sampai 15 tahun. Orang mungkin mengetahui dulu berangkat perkawinan sama ke KUA. Penghulunya sama, harinya sama. Tetapi persoalannya nasib tidak sama. Tahapan yang terakhir, masa-masa yang terakhir adalah dari 15 tahun sampai seterusnya. Inilah masa menikmati sebuah rumah tangga. Kalau rumah tangga itu bisa terlewati ini, fa insya Allah kita akan bisa melewati, akan terwujud keluarga sakinah. Semoga pertemuan kali ini Bolo Warmo bisa menjadikan keluarganya baik, sakinah, mawaddah. Aku qouli hadza wa astaghfiru wallahu wali taufiq wa ahsanut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.